warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan video yang menjelaskan bagaimana manajemen pengawasan lembaga keuangan syariah pada lembaga dana pensiun. Selamat menyaksikan. Dana pensiun adalah dana yang dibentuk oleh perusahaan atau lembaga keuangan dengan tujuan untuk mensejahterakan karyawannya di masa yang akan datang. Dengan kata lain, dana pensiun adalah hak seorang pekerja untuk mendapatkan tunjangan setelah sekian lama atau sekian tahun bekerja untuk menjamin kehidupannya di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah dan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun. Jadi kegiatan perusahaan dana pensiun adalah mengumpulkan iuran dari karyawan-karyawan dari potongan gaji di setiap bulannya, kemudian dijadikan suatu investasi yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dana pensiun dan digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dan yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, dan itu terdiri ada 4. Yang pertama adalah pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu. Dan yang kedua adalah pensiun dipercepat, yaitu jenis pensiun ini untuk situasi dan kondisi tertentu, misalnya karena adanya dalam suatu perusahaan terdapat pengurangan karyawan sehingga banyak karyawan yang dipensiunkan diri oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah pensiun ditunda, yaitu pensiun yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri. Akan tetapi usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluarnya dana pensiunnya baru dibayar pada saat pensiun tercapai. Dan yang keempat adalah pensiun cacat. Pensiun ini yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pensiun yang pertama, bagi pemberi kerja terhadap karyawan, yang pertama memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut. Yang kedua, agar di masa usia pensiun karyawan yang tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Yang ketiga, memberikan rasa aman dari segi batinnya sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat pemerintah. Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya dana pensiun adalah yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Selanjutnya, bagi lembaga pengelola dana pensiun, untuk penyelenggaraan dana pensiun adalah yang pertama, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga independen yang punya fungsi, tugas, dan wewenang bertugas untuk mengawasi, memeriksa, dan penyidikan. Serta Otoritas Jasa Keuangan itu bertugas untuk mengatur atau mengawasi sebuah kegiatan jasa keuangan, contohnya di sektor perbankan, di sektor pasar modal, dan di sektor IKN. Baiklah, di sini saya akan berlanjut tentang DSN MUI. DSN MUI adalah sebuah lembaga syariah yang dibentuk oleh DSN MUI di bawah MUI yang dibentuk secara struktural. Kemudian dia membahas tentang mengenai ekonomi syariah baik dalam lembaganya maupun dalam keuangannya.
Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 88/DSN MUI nomor 11/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Dana Pensiun yang pertama, melakukan pengawasan atas pengelolaan dana pensiun oleh pengurus, agar kegiatan pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada pendiri dan salinannya diumumkan kepada peserta. Yang ketiga, menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan dana pensiun. Yang keempat, menunjuk aktuaris untuk menyusun laporan aktuaris bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti. Yang kelima, menetapkan arahan investasi bersama pendiri dalam hal dana pensiun menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Berikut ini contoh laporan hasil pengawasan dana pensiun. Sudah menerapkan seperti apa yang saya jelaskan tadi fatwa DSN MUI, maka di dalam lembaga tersebut layak untuk melanjutkan program kerjanya. Jika di dalam lembaga dana pensiun tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI, maka program kerjanya akan dicabut dan surat izinnya akan dicabut juga.